Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa ditemukan dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertama-tama sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita baca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mengidentifikasi ya, suasana ataupun tema ya, dalam puisi. Nah, semuanya sudah paham ya mengenai apa itu suasana dan tema yang ada dalam puisi. Nah, semuanya. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang mendemonstrasikan puisi. Apa itu mendemonstrasikan puisi? Yaitu secara gampangnya membacakan puisi atau deklamasi puisi. Nah, setelah mempelajari materi ini, para siswa diharapkan mampu membacakan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi yang baik. Kedua, mampu juga memusikalisasi puisi dengan memperhatikan kesesuaian isi puisi, musik, dan lagu. Terus apa hubungannya dengan yang kemarin kita mempelajari atau mengidentifikasi suasana dan tema? Ya tentu dalam baca puisi itu kita harus tahu suasana dalam puisi, jangan sampai salah menafsirkan atau menampilkan suasana yang ada dalam puisi. Maka kita kemarin sudah mempelajari bagaimana mengetahui suasana ataupun tema puisi ya. Di sini pernah ada yang mencoba mendeklamasikan puisi atau membaca puisi? Pernah? Kapan? Sering? Oh, waktu kelas 8 MTS ya. Ada lagi yang pernah baca puisi? Pernah. Kapan? Sama kelas 8 juga. Terus apa hubungannya ya? Suasana dan tema ya. Nah, ini juga akan membantu seorang pembaca puisi untuk menjiwai puisi yang dibacanya ya. Maka seorang pembaca puisi itu memang harus menjiwai puisinya. Jangan sampai terkesan datar seperti baca pidato. Bukan hanya vokal ya yang diperlukan untuk membaca puisi, termasuk ekspresi, irama itu akan menjadi penentu dari bagus tidaknya dalam pembacaan puisi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, banyak. Jadi agar kita bisa membaca puisi dengan baik dan benar, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terus ada 4. Yang pertama, rima dan rima puisi. Nah, yang kedua ada artikulasi. Yang ketiga, ekspresi mimik wajah. Yang keempat adalah mengatur nafas. Nah, itu ada 4 komponen penting kita dalam membacakan puisi agar sukses. Di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu rima atau irama? Pak, Apa saja lagi? temponya membaca puisi itu tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Oke, tepat sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Nah, apa tadi? Nadanya harus disesuaikan. Nadanya harus sesuaikan. Tepat sekali ya. Jadi rima atau irama itu tempo kita membaca puisi, kecepatan kita membaca puisi harus sesuai. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, atau nada yang digunakannya pun sesuai, disesuaikan dengan keadaan
atau suasana yang ada dalam puisi. Untuk artikulasi, nah, apa yang artikulasi? Ada yang sudah apa? Ketika kita membaca puisi, suara kita jelas. Terus jelas ya. Tepat sekali. Ada yang kurang atau mau menambahkan? Dan suara kita harus indah. Nah, harus indah, bisa ya. Suaranya harus lantang. Lantang, jelas, indah dan lantang. Tepat sekali ya. Kalau kita ucapkan a, keterangan a yang jelas. Jangan sampai a jadi a gitu kan. Dan jelas. Jadi artikulasi ada pengucapan kita harus jelas, lantang gitu. Artinya jelas didengar audiens. Nah, ya tepat sekali ya. Ekspresi wajah atau mimik wajah. Apa itu? Ada yang bisa dijelaskan? Ya, sorry. Jadi ekspresi wajahnya harus disesuaikan dengan keadaan. Ya, sesuaikan. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada. Ya, tepat sekali ya. Ekspresi wajah harus sesuai. Sesuai apa? Sesuai perasaan atau suasana yang disampaikan dalam puisi. Jangan sampai misalnya ini puisinya sedih, kitanya malah semangat. Ya, kan tidak sesuai. Ya, misalkan. Tepat sekali. Ekspresi wajah mimik kita, baik itu mimik wajah ataupun badan kita, sesuai dengan suasana yang disampaikan dalam puisi. Yang terakhir ada mengatur nafas. Nah, bagaimana itu mengatur nafas? Disesuaikan. Artinya jangan sampai kita terengah-engah, capek, terlihat deg-degan. Nah, itu dalam dimaksud mengatur nafas. Dibuat rileks, kita harus rileks saat kita baca puisi, maka kalau kita terlalu banyak mengeluh, seperti capek atau mungkin terlihat gemeteran. Nah, gitu ya. Maka penting ada 4 hal penting yang harus diperhatikan saat kita membacakan puisi ya. Irama atau rima, kedua adalah artikulasi, ketiga ekspresi mimik wajah, keempat adalah mengatur nafas. Ya. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Cukup? Cukup ya. Nah, selain hal yang tadi ya, masih ada 3 hal lagi yang perlu kita perhatikan dalam baca puisi. Yang pertama ada vokal, kedua ada ekspresi, yang ketiga ada intonasi. Ada yang tahu apa itu vokal? Ayo, silakan Syafi. Huruf vokal. Huruf vokal masih kurang pas ya. Nah, ayo Budiman. Penjelasan pengucapan. Nah, penjelasan pengucapan. Ada lagi yang menambahkan? Tadi ada serapi apa? Ada serapi tadi adalah vokal, huruf vokal. Kata Budi, vokal itu kejelasan suara. Nah, lagi yang menambahkan? Bagus ya, jawabannya sudah bagus. Vokal di sini artinya suara yang kita ucapkan saat membaca puisi itu harus jelas. Apa bedanya dengan artikulasi? Apa bedanya vokal dan artikulasi? Nah, kalau artikulasi itu adalah mengenai huruf per huruf. A, I, U, E, O, A, B, C, D, gitu. F, G harus jelas. Jangan sampai huruf R terdengar jadi R atau C jadi T gitu misalnya. Itu artikulasi. Nah, kalau vokal, suara dari gabungan huruf-huruf tersebut harus jelas ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini mengenai itu vokal?
ataupun ekspresi ataupun intonasi. Yang kedua ada ekspresi. Ya, saya rasa itu sudah jelas ya, ekspresi itu bagaimana muka kita, gerakan kita sesuai dengan isi puisinya. Yang terakhir ada intonasi. Apa itu intonasi? Ya, mungkin Pengucapan suatu kata. ya, pengucapan satu kata masih kurang tepat ya. Bagus, sudah bagus itu. Tekanan dinamik dan Tekanan dinamik, tekanan tempo. Apa tuh dinamik dan tempo itu? Ada yang tahu? Ya, tahu di Menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. menentukan keras lemahnya suatu kata. Ya betul. Intonasi itu keras rendahnya suara kita, cepat atau lambatnya suara kita. Itu memang itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan saat membaca puisi. Maka saya akan berikan salah satu contoh dalam pembacaan teks puisi. Namun dikarenakan listrik di kita sedang padam, ya, maka saya tidak bisa menggunakan infocus. Ya. Saya akan berikan kalian melihat dalam laptop saja ya. Mata sengkon harta serupa mas kumanta. Nah, itulah ya salah satu contoh pembacaan puisi. Nah, sekarang silakan pilih salah satu puisi yang ada di buku paket. Kemudian coba dibacakan di depan kelas sesuai dengan pokok ekspresi dan intonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diriku karya Saprati Djoko Damono. Dalam dirimu mengalir sungai panjang darah namanya. Dalam diriku menggena telaga darah sukma namanya. Dalam diriku meriah gelombang suara hidup namanya. Dan karena hidup itu indah, aku menangis sepuas-puasnya. Ya, terima kasih ya sudah mendeklamasikan puisi. Masih beberapa banyak hal yang perlu kita benahi ya dalam membaca puisi. Untuk keseluruhan kalian semua sudah baik, apalagi Serpi sudah mulai sesuai dengan suasana dalam puisinya. Untuk yang lainnya ditingkatkan lagi ya, terutama dalam ekspresi dan intonasi. Untuk vokalnya cukup baik ya, sudah bagus, artikulasinya jelas, terdengarnya. Namun dalam hal ekspresi cenderung masih datar ya. Itu masih bingung ini tuh puisinya suasananya seperti apa. Nah, itu mungkin kalian masih bingung. Maka perlu pendalaman lebih lanjut menulis puisi. Maka yang salah satunya kita membaca berulang-ulang sampai tahu suasana dan makna dari puisi tersebut. Itu mendapatkan yang namanya ekspresi. Nah, ekspresi itu akan berhubungan juga dengan intonasi. Ya. Sampai sini ada yang mau menanyakan? Semuanya paham? Nah, saya lihat ya, semuanya sudah bisa ya, dalam hal mendeklamasikan puisi. Nah, untuk minggu depan karena kita sudah memasuki akhir semester, ya, karena pembelajaran kita ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia terakhir. Untuk minggu depan kita akan melaksanakan penilaian akhir tahun. Ya. Jadi persiapkan untuk penilaian akhir tahun. Mulai dibaca-baca lagi, ya, diingat lagi pembelajaran kita selama 1 semester ke belakang. Ya, paham? Karena sudah akhir jam mata pelajaran, ya silakan untuk dibereskan bukunya. Nah, jadi saya mohon ya, untuk nanti PAT ya, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik. Nah,
kita sebelum kita tutup pelajaran kita baca. Mari kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.